Voltagers, welcome back to Voltage Online Service. Bersama kami, si duo Buta Nada. Wah, gak kerasa nih, udah di minggu terakhir Praise and Worship. Dan udah gak ketemu lagi sama duo Buta Nada. Tapi tenang aja, gak usah bersedih karena kita masih punya banyak games buat teman-teman yang ada di rumah. Yang pastinya berhubungan dengan Praise and Worship juga dong. Setuju banget nih Kak Riki. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Oke, let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kalau kami boleh beribadah sekali lagi. Izinkan kami boleh memuji dan menyembah-Mu, juga kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau mengalami hadirat-Mu. Thank you Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi gimana nih Kak Riki gamesnya? Jadi gamenya mudah, kita akan membacakan suatu lirik tapi secara acak. Dan kalian harus menebak apa judul lagu tersebut. Wah, jadi kita gak nyanyi lagi ya? Gak nyanyi. Gak akan pernah nyanyi. Oke, kalau gitu kita langsung aja, kayaknya teman-teman juga udah paham. Oke. Kita mulai dari soal pertama. I sing my feet to tune. I move my heart to dance. In praise the rhythm of. Ayo, apa ini jawabannya? Ada pilihan A sama B. Oke deh. Rasanya sudah mengerti nih. Kita lanjut ya ke soal kedua. Oh, betapa kasih dalamnya. Betapa setiamu lebarnya. Oh, bandingannya tiada. Duanya tiada. Wah, apa ini jawabannya? Aku tahu sih ini Kak Riki. Teman-teman di rumah pada tahu nggak? Oke, kita lanjutin. At daybreak of. In rise we hope. We speak your name. Lift we our eyes. Wah, gimana nih? Udah bisa belum? Bisa dong Kak Riki. Langsung aja kita lanjut. True I do can you anything. All I can do things. Wah, susah ini Kak. Apa ya? Tapi aku pernah denger sih ini Kak Riki waktu di Eagle Kids dulu. Oh, bener sih, sering banget ini dikeluarin. Oke, yang terakhir. Here you are, we up as lift you. Are you riding on our praise? Be over everything enthroned. Seated are in our praise. Apa ya ini? Tapi kita masih tahu jawabannya dong Kak Riki. Oke. Wah, teman-teman pasti udah tahu kan jawabannya apa? Bener banget itu. Gimana kalau langsung aja kita nyanyiin sama teman-teman yang lain? Oke, let's praise Jesus. Come on semuanya menari bersama-sama. Ready? Hey. And sing. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Angkat tanganmu. Ku naikkan syukurku. Come on. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Here we go. Hey, hey, hey. Katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Yeah. Kasih yang menemukanku, yang selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Menari bersama-sama. Sekali lagi ikutin gerakannya kakak ya. Angkat tanganmu. Ku naikkan syukurku, ku
syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yang bersuka cita katakan haleluya. Come on. Let's sing. You are God, and we lift you up. We keep singing, we keep praising, we won't stop giving all we got. You're worthy of all glory. Oh, there is no other. You are forever, Lord over all. Nobody like you, no one beside you. Sing through you. Through you, let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. Let's go. Boundless love, light before the sun. Your glory, eternal, never stop. Giving all we got, creation keeps singing. And oh, There is no other you are forever, Lord of all. overall. There's nobody like you. No one beside you. Through you, let endless praise resound every night and day, and with no delay. Sing through you, let endless praise resound every night and day. Endless praise resound. Here we go. Lift up your hands, we lift you up, up, up. We're giving you our love, love, love. For everything you've done, done, done. We give you all the praise. Come on, we lift you up, we lift you up, up, up. We're giving you our love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. Are you ready to jump? Let's go. Sing through you. Let endless praise resound every night and day, and with no through you, every night and day, and with no delay. Let go through you. Ba-da-ba. Come on, give him a shout of praise. Come on, clap your hands together.
pujimu Tuhan, kami tinggikan namamu. Engkau yang termulia. Let's jump together, come on. Hey. Let's sing. Terangmu yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini kau lapus segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandanya. Sungguh tiada tandanya. Sing, whoa, mulia namamu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkau lapus segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Yeah. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada. Sungguh tiada tandanya. Mulia namamu. Mulia namamu. Hey. Semuanya bertepuk tangan lebih tinggi dari kepalamu bersama-sama. Yeah, asik. Kami meninggikan Engkau Tuhan, hanya Engkau yang termulia. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, to God be the glory. Hey, for the things He's done. To God be the glory, for the things He's done. To God be the glory, for the things He's done. To God be the glory, for the things He's done. Are you ready? Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar. Kami nyatakan, Yesus mulia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandanya. Kami nyatakan, Yesus mulia. Are you ready? 1, 2, 3, woo! Mulia namamu. Sekali lagi. Mulia namamu. Mulia namamu. Angkat tanganmu. Mulia namamu. Allah Roh Kudus, Engkau hadir di tempat ini saat kami menyembah-Mu. Biarlah hadirat-Mu mengalir, memenuhi setiap kami.
Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Oh, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Panggil dia Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu, amin, bersekutu denganmu selamanya. Oh, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku
Spirit. We love you, Holy Spirit. Kami mengasihimu, biarlah hadiratmu memenuhi setiap kami. Saat kami menyembah, saat kami mengangkat tangan kami menyembahmu, kami tinggikan Engkau Tuhan. Allah Roh Kudus mengalir penuhi setiap kami. Mari semua letakkan tanganmu di hatimu. Oh, katakan kami mengasihimu Tuhan. Katakan aku mengasihimu Allah Roh Kudus. Dengan segenap hatimu panggil Dia ya, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, ya. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Sekali lagi panggil Dia, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Angkat tanganmu, katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Ini kerinduan kami ya Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Sekali lagi angkat tanganmu, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Oh, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yeah. Mari semuanya letakkan tanganmu di hatimu. Allah Roh Kudus, kami rindukan Engkau selalu. Kami rindu tinggal dalam hadirat-Mu. Biarlah urapan-Mu mengalir saat kami menyembah, saat kami naikkan pujian kami Tuhan kepadamu. Allah Roh Kudus, jamah setiap kami. Kami mau Engkau lebih lagi. Urapi kami Tuhan, urapi hati kami, penuhi kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Kami hendak mendengar Engkau. Engkau Allah yang baik, Allah Roh Kudus. Engkau yang menuntun kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi isi hatimu. Kami siap ya Tuhan, kami siap. Kami serahkan semuanya kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai Voltagers, kalian pasti pernah mendengar istilah cosplay, yaitu orang yang begitu
tertarik dengan tokoh-tokoh anime atau apa, kemudian mereka memerankannya, memakai kostum yang sama persis, rambutnya gitu ya, karena saking mereka itu begitu tertarik dan kepengen menjadi seperti apa yang mereka idolakan itu. Bahkan kalau kita misalnya punya sahabat deket banget yang kita sering banget spend time, hang out bareng, ngobrol bareng sama dia juga, tanpa sadar nanti kita juga bisa, cara ngomongnya bisa mirip sama teman kita. Misalnya teman kita tuh suka bilang gini, iya ta, nanti tanpa sadar kita bisa kayak tiba-tiba bilang, iya ta, sama persis logatnya, sama persis caranya dengan sahabat kita itu. Itu bisa terjadi ketika kita itu menghabiskan waktu bersama-sama. Kalau kebenaran firman Tuhan tuh mengajarkan kita begini, kita akan menjadi seperti siapa yang kita sembah. Kalau misalnya kita lebih sering menghabiskan waktu kita itu untuk menaikkan puji-pujian penyembahan kepada Tuhan, apalagi pujian penyembahan kita itu keluar dari hati yang mengasihi Tuhan, yang rindu pengen deket sama Tuhan, seperti yang udah diajarin selama sebulan ini di minggu-minggu kemarin, maka bukan cuma sekedar lagu yang dinyanyikan, maka akan ada yang namanya kedekatan. Penyembahan itu akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan yang kita sembah. Kita bukan cuma sekedar menyanyikan lagu yang musiknya asik, kata-katanya bagus, tapi waktu kita menyembah, benar-benar kita itu sedang dekat dengan Tuhan. Itu yang akan membuat kita tambah lama akan mirip menjadi seperti karakter Tuhan dalam hidup kita. Kalau tadi yang Kak Popo cerita tentang cosplay, tanpa sadar punya best friend yang kita bisa ikuti juga cara ngomongnya, itu cuma dari luar aja, permukaannya aja. Tapi kalau kita menyembah Tuhan, kita menjadi sama seperti yang kita sembah, itu dari dalam. Yaitu apa? Karakter Tuhan itu menjadi karakter kita. Isi hati Tuhan itu jadi isi hati kita. Apa yang Tuhan bisa lakukan, itu pun akan kita bisa lakukan. Itu yang namanya penyembahan kepada Tuhan, itu membawa kedekatan hubungan kita dengan Tuhan, dan kedekatan hubungan kita dengan Tuhan itu yang akan menghasilkan yang namanya urapan atau anointing. Kakak nggak tahu apakah kalian familiar dengan istilah ini, urapan atau anointing. Mungkin kalian pernah lihat, pernah waktu KKR atau acara gereja, atau kalian lihat di Alkitab ada cerita di mana Daud diurapi gitu ya. Memang ada simbolnya, ada yang pakai minyak, kemudian didoakan kepalanya, diolesi minyak, itu namanya doa pengurapan ya. Tapi sebenarnya urapan itu bukan tentang minyaknya. Urapan itu bukan tentang metodenya, ditumpang tangan, kemudian rebah atau menangis di lawat Tuhan. Itu hanya manifestasinya. Tapi sebenarnya urapan itu begitu natural, keluar dari kedekatan setiap kita dengan Tuhan Yesus. Dan itu tidak bisa didapatkan dengan instan. Misalnya, oh aku besok mau pelayanan singer, aku minta diurapi sama Tuhan. Jadi sebelum pelayanan kita doa, Tuhan minta aku urapi aku Tuhan. Bukan seperti itu. Pengurapan itu lahir dari kedekatan kita dengan Tuhan melalui penyembahan kita setiap hari. Ya, jadi jangan salah paham. Pengurapan itu bukan karena ditumpang tangani pendeta. Pengurapan itu bukan manifestasinya yang penting, tapi bagaimana kita diubah dari dalam. Seperti Daud itu adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Bukan cuman waktu mau menghadapi musuh saja, tapi menghadapi musuh itu adalah keberanian, kekuatan yang diperoleh Daud yang keluar dari hari-harinya yang suka memuji menyembah Tuhan. Karena yang namanya urapan, kalau Kak Popo bisa kasih gambaran ya, apa sih gunanya urapan di hidup kita tuh apa sih? Apakah cuma membuat kita menangis di lawat Tuhan atau rebah? Bukan, itu hanya manifestasinya seperti yang tadi Kak Popo katakan. Urapan di hidup kita itu membuat kita atau memampukan kita untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan kita.
urapan itu seperti kuasa yang bekerja, kuasa Roh Kudus yang bekerja di hidup kita, yang membuat kita bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya kita pikir kita tidak bisa lakukan. Atau kita pikir dengan kemampuan kita tidak bisa lakukan. Contohnya, tadi Kak Popo bilang, kalau Daud itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Daud bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Daud punya keberanian, salah satu yang Kak Papa mau bagikan, urapan yang membuat kita bisa melakukan sesuatu yang lebih dari kemampuan kita itu contohnya adalah dalam hal keberanian. Daud itu mengatakan di kitab 1 Samuel 17 ayat 45. Ini kata-katanya pasti kalian pernah dengar ya, karena kalian udah gak asing banget dengan cerita Daud melawan Goliat kan. Waktu itu Daud bilang begini, di 1 Samuel 17 ayat yang ke-45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Daud berkata kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Tiba-tiba ya, Daud itu punya keberanian yang tidak dimiliki bahkan oleh seluruh tentara Israel waktu itu, bahkan oleh raja mereka. Dari mana datangnya keberanian itu? Itu adalah tanda pengurapan Tuhan yang ada di hidup Daud, yang Daud dapatkan dengan natural karena Daud suka menyembah Tuhan setiap hari. Daud bukan menjadi sok berani. Kalau sok itu seolah-olah kayak biar aku terlihat hebat. Bukan. Tapi itu muncul dari dalam hati Daud. Kenapa? Karena Daud tidak tahan melihat Tuhan yang dia sembah setiap hari diejek dan dihina oleh orang. Sehingga dari dalam diri Daud keluar sebuah keberanian ilahi. Itu yang membuat kita bilang Daud diurapi oleh Tuhan. Daud bilang kepada musuhnya, kamu datang dengan tombak, lembing, pedang, tapi aku datang hanya dengan nama Tuhan. Pengurapan Tuhan akan membuat kita berani. Bukan berani melakukan kejahatan, tapi berani melakukan apa yang benar. Pernah menghadapi ketika ada di tengah-tengah pergaulan dengan teman-teman, semua teman-teman sepakat melakukan yang salah. Kemudian kita sempat deg-degan, nanti kalau aku gak ikut-ikutan nanti aku dimusuhin. Ingat ya, pada saat itu ingat baik-baik pesan hari ini. Jadilah anak-anak, orang-orang muda, voltagers yang diurapi oleh Tuhan. Sehingga kalian punya keberanian untuk berdiri demi nama Tuhan Yesus. Amin. Petrus juga sama di perjanjian baru contohnya. Kita tahu ya, Petrus orangnya sangat penakut. Petrus itu sembunyi. Waktu ditanya, kamu kenal ya orang itu? Enggak, aku gak kenal. Waktu Tuhan Yesus ditangkap. Waktu kemudian ditanyain lagi, aku pernah lihat kamu sama orang itu? Enggak. Bahkan dikatakan di Alkitab Petrus tuh sampai mengutuk bahwa ia benar-benar gak kenal karena saking takutnya. Tapi lihat, ketika Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika Roh Kudus turun atas kehidupan Petrus, salah satu tanda pertama, ciri dari orang yang diurapi oleh Tuhan adalah tiba-tiba punya keberanian untuk berdiri bagi Tuhan Yesus. Kemudian Petrus memberitakan tentang Tuhan Yesus dengan berani, dan waktu itu ribuan orang dibaptis. Kakak dan kalian semua, kita membutuhkan yang namanya pengurapan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena ada begitu banyak hal yang kita tidak bisa lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Salah satunya adalah keberanian. Butuh keberanian juga untuk menyampaikan firman Tuhan. Butuh keberanian untuk berani mendoakan orang. Misalnya kalian tahu di rumah mama mungkin lagi sakit, atau kalian dengar tante kalian yang ada di kota lain sedang sakit, apalagi masa seperti ini kita gak bisa datang ke sana. Di hati kalian ada dorongan, ayo telepon, doakan. Pada waktu itu ingat ya, kalian adalah generasi yang diurapi oleh Tuhan. Waktu itu ingat, bukan karena aku hebat, tapi karena Tuhan mengurapi aku, maka kalian akan berani angkat telepon dan doakan orang-orang yang sakit. Pengurapan itu bekerja melebihi kemampuan kita. Ya, dan pengurapan itu lahir dari hubungan dekat kita dengan Tuhan. Yang kedua, pengurapan itu ciri-cirinya juga bisa membuat hidup kita dipakai oleh Tuhan berdampak untuk orang lain. Pengurapan itu tidak untuk kita sendiri. Buat apa kalau kita diurapi hanya untuk diri sendiri?
untuk kita sendiri jadi lebih baik hidupnya, jadi lebih bisa menolak dosa, jadi lebih suci. Bukan, itu memang iya, tapi tidak berhenti sampai di sana. Tuhan mengurapi kita supaya kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan mengurapi kita supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan membawa pengaruh kepada orang lain. Orang lain akan mendengarkan kata-kata kita walaupun kita masih muda. Waktu kita bicara, orang lain akan mendengarkan kita. Jangan kaget kalau kalian adalah orang-orang yang membangun persekutuan kalian dengan Tuhan. Kalian adalah orang yang setia membangun yang tidak kelihatan. Kalian berdoa di kamar kalian. Kalian suka memuji menyembah Tuhan. Walaupun tidak ada orang yang lihat. Jangan kaget kalau justru kalianlah yang dicari oleh teman-teman kalian. Ketika mereka sedang dalam masalah dan teman-teman kalian berkata kepada kalian, doakan aku. Belum tentu yang rame-ramean, yang kelihatan populer di antara teman-teman, itu yang dicari ketika ada masalah. Karena itu kita nggak mau kejar pengaruh dalam hal yang salah. Bukan pengaruh itu bukan follower yang banyak, orang mention kita, bilang kita bagus, bukan. Tapi tepat di saat mereka membutuhkan pertolongan, mereka butuh dikuatkan, mereka butuh orang mendoakan mereka. Mereka akan mencari kita anak-anak Tuhan karena kita diurapi oleh Tuhan. Kita lihat ayatnya ya. Di Lukas 4, ini perkataan Tuhan Yesus. Lukas 4 ayat yang ke-18 sampai 19. Ini juga ada di Yesaya ayatnya, tapi kakak mau ambil yang ini karena ini Tuhan Yesus yang bacakan. Jadi waktu itu di Nazaret Tuhan Yesus masuk ke rumah ibadah, terus dapat giliran baca Alkitab. Gitu ya, dapat giliran baca Alkitab, kemudian Tuhan Yesus membaca ayat ini. Di ayat yang ke-17, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis ayat 18, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat 20, kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Tuhan Yesus menyatakan kepada seluruh orang yang mendengarkan waktu itu bahwa ayat Alkitab ini digenapi pada waktu mereka mendengar Yesus mengatakannya. Artinya Tuhan Yesus berkata begini loh, aku ini diurapi oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu untuk orang lain. Ya, dan jadi itu bukan cuma sekedar janji Tuhan yang ada di kitab perjanjian lama yang kita cuma nunggu-nunggu. Kapan ya diurapi, kapan ya diurapi. Dengan Tuhan Yesus datang ke dunia, dan Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa memberikan Roh Kudus kepada setiap kita, maka apa yang Alkitab katakan Roh Tuhan Allah ada atasku, itu digenapi. Itu iya dan amin. Kamu dan kakak, kita bisa dipenuhi oleh urapan Roh Kudus. Karena Tuhan yang bilang, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan lebih daripada itu. Loh, tapi aku ini masih muda kak. Iya. Kalian bisa terjemahkan ayat ini dengan kondisi kalian sendiri. Tuhan bisa mengurapi kalian. Lihat ya, yang pertama untuk, perhatikan ada kata untuk. Waktu Tuhan mengurapi kita, itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk kita bisa punya pengaruh di hidup orang lain. Yang pertama dikatakan untuk menyampaikan kabar baik. Kalian tidak terlalu muda untuk diurapi Tuhan. Tuhan akan memakai perkataan kalian untuk menyampaikan kabar baik. Kalau di sini dikatakan kepada orang miskin, itu gak selalu ngomong tentang harta. Miskin itu ngomong tentang keadaan jiwa yang selalu berkekurangan. Di hari-hari ini, dengarkan Kak Pau-Pau, banyak teman-temanmu yang kesepian. Di hari-hari ini, banyak teman-temanmu yang terikat. Di hari-hari seperti ini, banyak temanmu yang sebenarnya bingung mau ngapain, gak tahu tujuan hidupnya apa.
dengarkan, kamu adalah orang yang diurapi Tuhan. Kamu yang akan dipakai Tuhan menyampaikan kabar baik kepada teman-temanmu. Sampaikan kepada mereka bahwa Yesus mengasihi mereka, peduli dengan mereka. Sampaikan kepada mereka bahwa Yesus memperhatikan mereka. Sampaikan kepada mereka bahwa hidup mereka berguna untuk Tuhan. Kabar baik kalian bisa sampaikan. Yang kedua, dikatakan, mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Coba perhatikan, apakah ada orang-orang yang tertawan? Jangan-jangan diri sendiri juga masih tertawan. Ikatan dosa, kebiasaan buruk, game online. Bukan berarti gak boleh, tapi kalau itu sampai mengikat, itu membuat kita gak bahagia. Kalau kita gak lakukan itu, hati kita gelisah dan marah. Kita bisa dipakai Tuhan, urapan Tuhan akan menolong kita membebaskan. Mulai dari diri sendiri, bebas dulu. Nanti kalian akan dipakai Tuhan untuk membebaskan orang lain yang terikat juga dengan kebiasaan buruk itu. Kalian bisa bilang, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, kamu bisa lepas loh dari terikatan main game itu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa ya buat kamu ya, kamu bisa lepas dari ikatan pornografi. Kalau temanmu curhat sama kamu, oh kalau aku nonton ini, nonton itu, jangan bilang-bilang ya. Kamu bisa bilang, itu ikatan dosa. Kamu bisa lepas ya, aku doakan. Wow, kalian akan dipakai oleh Tuhan, ya. Kemudian dikatakan lagi penglihatan kepada orang buta. Itu ngomong tentang mujizat kesembuhan dalam bentuk fisik. Kalau ada yang sakit didoakan. Tapi itu juga bisa ngomong tentang visi, tujuan hidup. Kalau kalian dengar firman Tuhan ini, kalian tahu, kalian sendiri enggak tahu tujuan hidupnya apa. Atau kamu punya teman yang enggak tahu, kalau ditanyain mau jadi apa, enggak tahu. Mau jadi apa, enggak mau jadi apa-apa. Kalian bisa dipakai Tuhan untuk bilang, bisa, minta supaya hidupmu dipakai Tuhan. Amin. Itu yang akan membuat hidup kita itu jadi ada artinya. Pengurapan Tuhan itu untuk kita bisa berguna untuk orang lain. Dipakai untuk bawa orang lain mengalami kasih Tuhan Yesus. Dipulihkan hidupnya dari yang suka marah jadi lebih berdamai. Dari yang benci kepada orang tuanya jadi bisa mengasihi dan mengampuni. Itu loh pekerjaan pengurapan di dalam kehidupan setiap kita, ya. Dan ada yang berikutnya memberitakan juga membebaskan orang-orang yang tertindas. Tertindas itu bisa jadi dari perasaan takut, kecewa, khawatir. Kalian juga bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik, membebaskan mereka yang tertindas, memberitakan kabar baik bahwa Tuhan itu baik. Kesaksian kalian walaupun sama-sama, kalian sama teman kalian bisa jadi ngalamin hal yang sama. Ngalamin sekolah harus online, ngalamin kesepian, di rumah jarang ada orang. Mungkin kalian berpikir sudah biasa seperti ini. Biasanya aku cuma main aja, papa mama sibuk kerja. Tapi deep inside your heart you know that you feel lonely. Dan teman-teman kalian juga ngalamin itu. Tapi bedanya ketika kalian suka menyembah Tuhan, kalian diurapi oleh Tuhan, kalian akan kuat, kalian tidak akan jatuh ke hal-hal yang salah. Justru di saat-saat seperti ini, kalian tetap bisa dipakai untuk jadi berkat buat teman-teman kalian. Pertemanan kalian dari dunia online ini tetap bisa dipakai Tuhan juga. Amin. Kak Papa punya gambaran seperti ini. Kalau misalnya kita ngomong pengurapan itu lahir dari kedekatan kita dengan Tuhan. Maka yang kita kerja itu bukan pengurapannya. Tapi yang kita bangun dengan sungguh-sungguh adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Yaitu hati yang suka menyembah Tuhan. Hati yang dekat sama Tuhan. Gambarannya gini. Waktu kita suka menyembah Tuhan, waktu kita dekat dengan Tuhan, kita berbahasa roh, kita menyembah, kita tuh bisa dapat hati Tuhan untuk teman-teman kita. Maka orang yang dekat sama Tuhan pasti tidak tahan lihat teman-temannya itu jauh dari Tuhan. Anggap ya, waktu kita dekat sama Tuhan, maka Tuhan akan mengarahkan hati kita kepada manusia di sekeliling kita. Tidak pernah, kakak kesaksian ya, tidak pernah sekalipun kalau kakak tuh nyembah Tuhan, itu selalu tentang diri sendiri. Tidak pernah. Setiap kali menyembah Tuhan, selalu yang ada di hati adalah hati untuk orang lain. Hati untuk mendoakan orang lain, hati untuk menanyakan kabar orang lain. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mencintai manusia. Jadi waktu kita dekat sama Tuhan, kita menyembah Tuhan, Tuhan akan bawa hati kita mengasihi orang lain. Dan sama halnya, waktu kita lihat manusia di sekeliling kita lihat kehidupan mereka, kita tahu aduh ini orang kok kesepian ya. Jadikan itu alasan teman-teman.
Waktu kamu lihat ada orang sakit di sekelilingmu, keluargamu sakit, jadikan itu alasan untuk kamu masuk hadirat Tuhan dan berkata, Tuhan urapi aku. Jadikan keadaan sekelilingmu itu menjadi alasan untuk kamu balik ke Tuhan. Tuhan, aku gak bisa, aku gak tahu harus mau ngomong apa. Tuhan, aku pengen doain tapi aku takut. Balik ke hadirat Tuhan. Kamu akan menemukan keberanian. Kamu akan tahu bahwa kamu diurapi untuk menolong orang-orang itu. Jadi dua-duanya tidak akan saling sendiri-sendiri. Keduanya akan saling berkaitan. Kalau hatimu hambar, balik ke hadirat Tuhan. Ketika kamu dari hadirat Tuhan, pasti kamu akan jadi orang yang mengasihi manusia. Waktu kamu lihat manusia dengan segala pergumulannya, jadikan itu alasan untuk kamu kembali lagi ke hadirat Tuhan. Tuhan, urapi aku. Tuhan, pakai aku. Amin. Ya, kalau kalian hidup seperti ini, kalian pegang prinsip ini, kedekatan kalian dengan Tuhan tidak akan menjadi sebuah iman yang egois. Kedekatan kalian dengan Tuhan akan selalu membawa kalian pada pengalaman demi pengalaman. Kalian dipakai Tuhan berdampak untuk hidup orang lain. Amin. Ya, Kak Popo enggak sabar. Kak Popo sungguh-sungguh percaya tidak ada yang bisa menghalangi pemakaian Tuhan atas kehidupan kalian. Kalian terus bangun kehidupan kalian dalam memuji menyembah Tuhan setiap hari. Memuji menyembah Tuhan itu gak harus di gereja, tapi di kamar kalian sembahlah Tuhan. Bangun hubungan dekat dengan Tuhan. Maka pengurapan itu akan dengan natural mengalir di hidup kalian. Raja Daud menutup, kakak tutup dengan apa yang Raja Daud katakan ya. Raja Daud itu sangat menghargai hubungannya dengan Tuhan. Bahkan lebih daripada apapun yang lain. Lebih dari posisinya sebagai raja, lebih dari gengsinya di hadapan orang-orang gitu ya. Raja Daud pernah loh buat kesalahan. Siapa bilang orang yang diurapi Tuhan nggak bisa buat kesalahan? Pasti bisa. Tapi beda. Orang yang punya kedekatan dengan Tuhan, ketika berbuat salah, tidak akan mau pisah dari Tuhan, tidak akan mau jauh dari Tuhan. Tapi orang itu akan mudah kembali lagi dekat dengan Tuhan. Karena hubungan dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, jauh lebih berharga dari apapun juga. Bahkan termasuk dengan urapan dipakai Tuhan dengan dahsyat di mana-mana. Daud itu pernah bikin kesalahan ya. Kita tahu ya, kesalahannya besar banget. Selain berzina, Daud juga merancangkan pembunuhan dengan sengaja. Daud merebut istri orang, ya, itu sangat dibenci oleh Tuhan perbuatan Daud itu. Sehingga Daud ditegur oleh nabi yang diutus Tuhan. Namanya Nabi Nathan. Dan Daud waktu setelah ditegur ya, Daud itu menulis Mazmur. Daud itu selalu membawa kehidupan sehari-harinya di dalam penyembahannya kepada Tuhan. Itulah kenapa kita bisa lihat Mazmur itu isinya waktu takut ada kata-kata Daud kepada Tuhan, waktu sakit, waktu iri lihat orang lain yang berbuat dosa tapi diberkati Tuhan. Apapun yang ada di kehidupan Daud sehari-hari, Daud bawa itu dalam hubungannya dengan Tuhan, dalam penyembahannya. Makanya juga ada di Alkitab ini di Mazmur 51 untuk pemimpin biduan. Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba. Ini teguran gitu ya. Dan kita lihat respon Raja Daud, nanti kalian baca di rumah lengkapnya. Kita lompat ke ayat 13. Ya, waktu ditegur, Daud itu berdoa kepada Tuhan begini. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadi Daud tuh sadar dia orang berdosa, dia minta Tuhan bersihin hatiku dong. Hatiku ini kok kotor ya, hatiku ini kok jahat ya. Datangnya ke Tuhan, minta tolong Tuhan bersihkan hatinya. Terus minta juga roh yang teguh, supaya lain kali jangan berbuat dosa yang sama. Gitu ya. Tapi lihat setelah itu Daud bilang begini. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud gak takut kehilangan tahtanya, istananya, posisinya sebagai raja. Tapi Daud takut kehilangan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Daud takut kalau Roh Kudus itu tidak ada lagi di dalam hati dan hidupnya. Kalau di Perjanjian Baru kan Tuhan bilang begini, karena kamu adalah bait Allah.
tubuh kita ini adalah bait Allah dan roh Allah itu diam di dalam kamu. Daud tahu itu. Karena itu Daud bilang, aku berdosa ya Tuhan. Jangan buang aku ya dari hadapanmu. Jangan ambil rohmu yang kudus itu daripadaku. Yang lain ambil, enggak apa-apa. Bahkan anaknya Daud sampai beberapa kali mati karena Daud berbuat kesalahan. Tapi Daud minta jangan ambil roh Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu segala-galanya buat Daud. Kadangkala kita perlu belajar ya, jadi seperti Daud. Enggak apa-apa juga belajar. Kita sama-sama belajar. Jadikan hubungan pribadi dengan Tuhan. Penyembahan kita kepada Tuhan itu sebagai sesuatu yang berharga, yang kita jaga tiap hari, yang kita bangun dengan sengaja setiap hari. Maka pengurapan Tuhan akan dengan sendirinya mengalir lewat kehidupan kita. Ingat, waktu kita datang menyembah kepada Tuhan, Tuhan akan membawa hati kita mengasihi manusia. Dan waktu kita melihat keadaan manusia yang membutuhkan pertolongan, jadikan itu alasan untuk kita masuk lagi ke hadirat Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengurapi setiap kita. Amin. Kita nyanyikan sebuah lagu yang berkata, hanya dekat Allah saja. Kita bilang, nanti refrennya berkata begini, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Biarkan rohmu, ini kata-kata Daud ada di lagu ini, tinggal dalam hidupku. Jadikan ini doa kita ya. Jangan buru-buru tutup TV-nya atau laptopnya. Oh, firmannya sudah selesai, aku sudah selesai ibadah, cuma tinggal berdoa. Justru ini adalah masa yang paling penting. Karena kamu gak lagi dengar manusia ngomong. Kakak juga akan nyembah kok. Kakak akan berdoa begini. Waktu kita menyembah sama-sama, Roh Kudus akan menjamahmu di tempatmu berada. Roh Kudus akan membersihkan hatimu kalau memang ada yang salah. Roh Kudus akan menolongmu mencintai Yesus lagi. Roh Kudus akan menaruh hati yang tidak egois di dalam hatimu. Roh Kudus akan mengurapi kamu. Kamu akan dipakai oleh Tuhan. Hidupmu akan menjadi hidup yang berarti. Semua dimulai dari lututmu yang menyembah. Dari mulutmu yang menyembah kepada Tuhan setiap hari di kamar. Amin. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ini doa kami Tuhan. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh
hadirat-Mu, tempat kesenangan kami, tempat kami berjumpa dengan pribadi-Mu. Haleluya. Oh, kiralah maya sandere. Kalian bisa menyembah, kalian bisa berbahasa roh. Ayo terus menyembah dalam bahasa roh. Kiralah maya sandere. We worship you. We worship you, Jesus. Kirala rabaya nanamo, kirala ramaya sanenere, kirala baya ramaya nanamo. Syakarala baya rabata kanda bara kanda baya rabaka rabaka rabaka. Kini biara lama ya lamu, jadikan hati kami bersih ya Tuhan. Jadikan hati kami hati yang mengasihi-Mu Yesus. Lebih dari segalanya, kami menginginkan hadirat-Mu di hidup kami. Kirabaya ramaya rabakanama, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Sekali lagi. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, tapi kami tidak mau berhenti sampai kami sudah melakukan ibadah. Tapi kami berdoa bawa setiap kami hamba-Mu beserta Voltagers dimanapun berada bersama kakak-kakak. Kami tidak kehilangan apa yang paling penting dan apa yang paling utama di hidup ini, yaitu hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Penyembahan kami, kedekatan kami dengan Tuhan, yang akan membuat kami menjadi orang-orang yang diurapi, diberi keberanian, dan menjadi orang yang membawa dampak buat orang lain ya Tuhan. Dari waktu ke waktu ya Tuhan, selalu ajari kami untuk mengasihi-Mu dan mengasihi orang-orang. Tuhan, urapi setiap jemaat Voltage. Angkatlah kedua tangan-Mu. Biarlah Roh Tuhan Allah ada atas-Mu. Ia akan memakai Engkau membawa kabar baik kepada setiap mereka yang miskin. Ia akan mengutus Engkau untuk membebaskan tawanan, untuk memberikan penglihatan kepada orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan juga memberitakan tentang kasih Tuhan kepada mereka. Tuhan yang akan mengurapi Engkau. Roh Tuhan Allah ada atas-Mu. Engkau adalah bait Roh Kudus tinggal di dalam-Mu. Biar setiap hari Roh Kudus akan membawa Engkau mendekat ke hadirat Tuhan setiap hari. Jadikan kami tawanan Roh-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan kami jauh dari hadapan-Mu. Dan beri kami keberanian. Terimalah pengurapan untuk Kau menjadi saksi Yesus di mana-mana. Mulai dari keluarga-Mu, mulai dari teman-teman yang ada di sekeliling-Mu. Terimalah segala pengurapan yang terbaik yang datangnya hanya dari atas, yaitu pemberian dari Allah yang maha tinggi, Allah yang kita sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kalian generasi yang diurapi Tuhan, sama-sama katakan haleluya, amin. God bless you.
Program eksklusif pemuritan Before 30 Kids untuk anak usia 9 sampai 14 tahun. Setiap Sabtu mulai September hingga Desember, anak-anak akan diperlengkapi oleh hamba-hamba Tuhan Gereja Mawar Sharon dan dimuridkan dalam kelompok kecil oleh para mentor. Acara ini gratis. Segera daftarkan anak-anak Anda karena kuota terbatas. Wah, gimana nih Kak Riki hari ini belajar apa aja? Belajar banyak dong Kak. Kak Riki belajar bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, kita bisa mendapatkan urapan yang membuat Kak Riki ini bisa dipakai Tuhan lebih lagi. Wah, aku juga percaya sih Kak, kalau kita deket sama Tuhan itu kita bisa pakai untuk menolong orang lain atau juga melayani Tuhan. Tapi Kak, yang terpenting yang jadi fokus utama kita bukan cuma pengurapan aja, tapi kedekatan dengan Tuhan. Yes, bener banget. So Voltagers, sampai jumpa di Voltage Online Service minggu depan and Bye! bye!